Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi sama saya, Zalia Gustaningrum. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Unisbang terletak di Jalan Trilomba Juang, nomor 1 Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Universitas Tikubang Unisbang Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Kota Semarang dan memiliki berbagai macam fakultas. Salah satu fakultas yang menjadi unggulan di Universitas Tikubang Unisbang Semarang adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di mana fakultas ini memiliki 4 program studi. Yang pertama ada S1 Akuntansi, yang kedua ada S1 Manajemen, ketiga ada Pendidikan Profesi Akuntansi, dan yang keempat ada S2 Manajemen. Visi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta berdaya saing nasional. Kemudian, misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global berjiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti, luhur maut, dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Yang kelima, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga sertifikasi. Yang kedelapan, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yang terakhir, menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Universitas Tikubang Unisbang Semarang juga memiliki beberapa fasilitas.
yaitu kelas yang bersih dan nyaman, laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, pojok bursa efek, mini bank, masjid yang luas dan nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan masih banyak lainnya. Universitas di Kubangun Subang Semarang juga memiliki dosen-dosen yang berkompeten. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Sally Agustianingrum dengan NIM 1905520019 dengan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Audit Bank dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA, dan saya akan mempresentasikan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Materi yang akan kita bahas yaitu terdapat yang pertama, ketentuan umum, yang kedua ada penilaian tingkat kesehatan, yang ketiga ada mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu, kemudian ada mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, kemudian tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dan terakhir ada sanksi. Ketentuan umum. Bank adalah bank umum yang termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kemudian ada bank perkreditan rakyat atau biasanya disingkat dengan BPR, adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hasil penilaian kondisi BPR atau BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau biasanya disebut dengan self-assessment atas tingkat kesehatan bank. Wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Pada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli, dan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari. Dan jika batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment, maka tingkat kesehatan bank
disampaikan pada hari kerja berikutnya. Penilaian tingkat kesehatan bank dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan bank dan atau informasi lain. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Yang terdapat beberapa faktor-faktor. Yang pertama, ada profil risiko atau risk profile, merupakan penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap risiko. Yang kedua, ada Good Corporate Governance atau GCG, adalah penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip pada GCG. Yang ketiga ada rentabilitas atau earnings, yang terdiri atas penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas. Kemudian yang keempat ada permodalan atau capital, yang terdiri dari penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Pada bank umum terdapat 8 risiko, yaitu yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko strategik, yang ketujuh ada risiko kepatuhan, dan yang terakhir ada risiko reputasi. Pada BPR atau BPRS hanya terdapat 6 risiko, yaitu yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga ada risiko operasional, yang keempat ada risiko strategik, yang kelima ada risiko kepatuhan, dan yang terakhir ada risiko reputasi. Untuk pengertian dari setiap risiko, yaitu yang pertama ada risiko kredit. Jadi risiko kredit itu adalah risiko yang akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat dari kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar itu adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat dari perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga ada yang namanya risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau bisa dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat ada risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya suatu proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi
operasional pada bank. Ada resiko hukum. Adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Terdapat resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan itu sendiri adalah resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Ada resiko reputasi. Adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Sekarang kita masuk ke materi tentang peringkat komposit. Apa sih peringkat komposit itu? Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, pada bank umum, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor. Lalu, peringkat komposit dikategorikan. Yang pertama ada peringkat komposit 1 atau PK1, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Untuk peringkat komposit 2 atau disingkat dengan PK2, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai bank mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal. Pada peringkat komposit 3 atau PK3, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pada peringkat komposit 4 atau PK4, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu untuk menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pada peringkat komposit 5 atau PK5, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Jadi, otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank jika dari hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan
ditemukan adanya permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha bank. Pada penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan. Peringkat komposit dikategorikan sama dengan bank umum, yaitu yang pertama ada peringkat komposit 1 atau PK1, kedua ada peringkat komposit 2 atau PK2, ketiga ada peringkat komposit 3 atau PK3, keempat ada peringkat komposit 4 atau PK4, dan ada peringkat komposit 5 atau PK5. Sekarang kita masuk ke bab mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau biasanya disebut dengan risk-based bank rating terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko atau risk profile. Pada bank umum, penetapan peringkat faktor profil risiko bank dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Dan yang kedua, permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Yang kedua ada Good Corporate Governance atau GCG. Bagi bank umum, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Yang ketiga ada rentabilitas atau earnings. Pada penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Yang keempat yaitu permodalan atau capital.
pada penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi. Dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS. Pada BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko yang cakupan penilaian terhadap faktor yang pertama, profil risiko, yang kedua, tata kelola, yang ketiga, rentabilitas, dan yang keempat, permodalan. Yang pertama, penilaian terhadap faktor profil risiko bagi BPR merupakan suatu penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko dan wajib menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah, maka wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas. Dan wajib menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah, namun memiliki produk, layanan, jasa, atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko, wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Dan wajib menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jika melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR. Bagi BPR yang merupakan penilaian atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengenai penerapan tata kelola, maka wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
yang mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada yang pertama pemegang saham, kepada otoritas jasa keuangan, kepada asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPS bagi BPRS di Indonesia, dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki situs web wajib mengpublikasikan laporan penerapan kelola pada situs web BPR dan BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Yang ketiga, rentabilitas. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja, rentabilitas, dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS yang ditetapkan peringkat komponennya, yaitu peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, dan peringkat 5. Yang terakhir yaitu permodalan. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan pada permodalan BPR dan BPRS yang ditetapkan peringkat komponen, yaitu peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat 4, dan peringkat 5. Jadi dapat disimpulkan urutan peringkat itu tuh, jika urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka yang pertama, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi yang wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu. Kita akan masuk ke materi tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atau hasil penilaian sendiri atau biasanya yang disebut dengan self assessment oleh bank, terdapat yang pertama ada faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Dan yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun, terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi supaya tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka, direksi
dewan komisaris dan atau pemegang saham, pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Maka bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Dan apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri self-assessment bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak action plan dan pada 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Jika terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu, tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan pada BPR dan BPRS. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atau hasil penilaian sendiri, terdapat pertama ada faktor tata kelola atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4, atau yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi supaya tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS juga wajib menyampaikan rencana tindak, yaitu paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan otoritas jasa keuangan, dan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan. Jika terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu,
BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. Bab selanjutnya kita akan membahas kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat. Nah, apa saja sih? Yang pertama, perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan. Yang kedua, campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam pengurusan atau manajemen bank. Yang ketiga, ada window dressing dalam pembukuan atau laporan bank yang secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. Yang keempat, praktik bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank. Yang kelima, kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam clearing. Yang keenam, ada praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan menurunkan kesehatan bank. Sekarang kita masuk ke bab sanksi. Yang pertama, pada bank umum yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang ketiga, ada pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pencantuman pengurus atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Pada sanksi dalam BPR atau BPRS yang melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, yaitu larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. Dan jika BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif tapi tetap melakukan pelanggaran atau melanggar ketentuan, maka pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Sanksi administratif ini mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi untuk kalian semua supaya semangat belajarnya. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu supaya kelak kau mendapatkan kesuksesan. Masa depan dapat kau raih jika menyiapkan hari ini. Yang artinya, marilah semangat dalam mencari ilmu dan menggapai impian, karena kesempatan tidak datang dua kali bagi seorang pemalas. Saya, Sally Agustianingrum, mengucapkan
Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pertuturan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.